Setelah survei elektabilitas dari sejumlah lembaga muncul, 3 pasangan capres-cawapres kini bersiap adu strategi menghadapi kemungkinan Pilpres 2 putaran. Apa saja strategi ketiga capres-cawapres ini kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. 4 narasumber sudah bergabung via dalam jaringan. Ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Kemudian ada Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Lalu hadir saat ini Habibur Rahman, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Dan Andre Rahadian, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami seluruhnya. Dari survei internal PDIP terakhir yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto waktu itu, pasangan nomor 2 mendapatkan 41,1%, disusul dengan pasangan nomor 3 37%, dan pasangan nomor 1 21,7%. Bagi TPN, Mas Andre, angka ini mengejutkan atau tidak? Kalau dari kami, kita sudah prediksi bahwa dari survei yang ada dan juga survei internal memperlihatkan memang seperti yang disampaikan tadi. Tapi juga kita lihat bahwa tren kenaikan dari suara Ganjar Mahfud ini juga makin menguat setelah 1 minggu belakangan. Jadi saya rasa bahwa pemilu akan berlangsung 2 putaran sudah hampir kelihatan lebih jelas, dan kita lihat bahwa dengan kondisi yang ada sekarang seharusnya posisi Prof. Mahfud dan Pak Ganjar ini juga akan ikut dalam kontestasi di putaran kedua. Jadi memang itu kondisi yang ada sekarang. Kita lihat dari beberapa survei dan juga survei internal. Kita yakin bahwa hampir pastilah ini tidak sulit untuk bisa 1 putaran. Oke. Itu dari nomor 3 begitu. Kalau dari Pak TKN nih Bang Habib, ini di posisi nomor 1 terlebih untuk survei internalnya PDI Perjuangan begitu. Ini masih tetap optimistis bahwa akan 1 putaran atau kemungkinan 2 putaran juga sudah dibaca sampai dengan sekarang, Bang? Iya, tentu kita memasang target yang tinggi ya. Kalau kita mengikuti hasil dari berbagai lembaga survei, kan kita konsisten naik. Bukan hanya unggul, tapi trennya naik ya. Sejak sebelum debat dan sekarang setelah debat ada kenaikan di semua survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei. Trennya naik. Terakhir kayak kemarin misalnya indikator kita disebut di angka 46,7 ya. Itu naiknya sekitar 1,4% dari sebelumnya. Begitu juga yang rilis di CSIS dan barusan LSI Deni JA. Ya. Karena itu sejak awal ya kita mentargetkan menang. Mau 2 putaran, mau 1 putaran, nggak ada masalah. Tapi kalau kita melihat tren, ya kita bicara soal tren ya, sangat mungkin kita bisa dorong ke 1 putaran. Tapi kalau kemungkinan 2 putaran sudah siap juga ya untuk TKN? Oh tentu siap. Kita kan siap menang ya. 1 putaran siap, 2 putaran nggak ada masalah. Oke. Kalau dari Timnas Amin nih Mas Iqbal, ini posisi 21,7%. Membaca trennya dan melihat sigi dari beberapa lembaga survei, ini meresponnya gimana? Yang jelas pemilu itu masih akan berlangsung kurang lebih 1 bulan lagi, 1,5 bulan lagi ya. Jadi tidak ada framing bahwa siapa yang menang ya, bahwa ini hanyalah bagian dari pengukuran yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Karena kita tahu survei ini kan sudah menjadi industri dalam politik. Sehingga memang kami melihat bahwa survei ini hanya menjadi sebuah indikator, alat ukur, gambaran ya. Karena di survei terakhir CSIS dan Indo Research Center juga menempatkan Amin di urutan kedua, walaupun di survei lain Amin itu urutan ketiga. Tapi kami melihat pasca debat pertama memang suara Amin ini terus naik, bahkan sudah ada yang ngasih 28%. Dan ini kan ada 4 faktor lagi yang mempengaruhi. Yang pertama swing voters, yang kedua adalah margin error, yang ketiga adalah blunder dari pasangan nantinya yang ada blunder, dan terakhir adalah yang belum menjawab. Nah, kita hanya membaca survei ini jangan mengatakan kalau hari ini kita 40%, lalu pastinya segitu, karena pertanyaannya adalah berapa orang yang belum menjawab, margin errornya berapa, ya.
Dan ini tentu saja semua partai, semua pasangan masih memiliki peluang yang sama, termasuk peluang satu putaran. Nah, Yang mungkin bisa dimenangkan bukan hanya pasangan 02, bisa 01, bisa 03. tapi Jadi kalau Timnas jangan Amin menganggap sendiri bahwa pemilu meyakini itu- bahwa nanti akan berjalan 2 putaran atau cukup 1 putaran? Ya, kami negasinya bahwa skenario ini persis seperti yang terjadi ketika Pilgub DKI Jakarta, di mana Anies ketika itu hanya urutan ketiga, lalu akhirnya bisa masuk putaran kedua dan akhirnya memenangkan pemilu. Oke. Jadi kami menganggap bahwa skenario kami adalah Anies tidak tinggi-tinggi banget, 35% maksimal, ya Oke. 32-35. Tapi target kami adalah bagaimana bisa masuk putaran kedua. Oke, Mas Adi, Anda melihat tren dari pergerakan survei dari waktu ke waktu sudah jelas bahwa nanti Pilpres akan berjalan 2 putaran menurut Anda? Dan apa indikatornya? Mas Tifal, secara prinsip kita harus memaknai survei itu adalah bagian dari partisipasi politik rakyat. Dan survei itu bukan hasil akhir dari keputusan yang secara definitif bisa diklaim sebagai bagian dari siapa kontestan yang kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang seringkali agak sedikit salah dibaca oleh publik. Seakan-akan kalau diunggul di survei dialah yang akan kemudian menjadi presiden. Kalau kalah di survei seakan-akan dia kalah dalam kompetisi. Survei sekali lagi hanya sebatas alat ukur kondisi politik terkini yang saya kira memang dinamisasi turun naiknya elektabilitas sang capres dan pasangan cawapres itu seringkali muncul secara signifikan. Nah yang kedua, kalau soal bicara 1 putaran ataupun 2 putaran ini agak sensitif. Kalau kemudian saya bilang sangat mungkin 1 putaran, ini akan dituduh sebagai pihak yang pro dengan nomor 2. Karena memang nomor 2 ini kalau kita bicara belakangan memang begitu yakin akan memenangkan pertarungan hanya 1 putaran. Tapi kalau kemudian saya bicara sangat mungkin terjadi 2 putaran, dituduh sebagai orang yang pro dengan nomor 1 dan nomor 3. Jadi memang agak sensitif Tricky, sebenarnya. Iya, sangat tricky. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, untuk memenangkan Pilpres 1 putaran itu kan syaratnya 2. Pertama, harus mendapatkan suara 50% plus sekian, berapapun sekiannya itu lebih dari 50%. Yang kedua, kalau kita mengajukan undang-undang pemilu, harus ya memenangkan atau mendapatkan 20% dari jumlah minimal pemilih di separuh jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Artinya apa? Kalau kita punya 38 provinsi, maka kurang lebih sekitar 19 ataupun 20 provinsi, sang capres yang menang 50% plus sekian ini minimal mendapatkan suara 20%. Tapi kalau sampai tidak sekarang dalam mendapatkan- data-data survei tidak ada yang mendapatkan 50% per satu tuh faktornya karena apa itu? Ya memang ini satu. Pertama karena swing voter ya. Yang kedua adalah soal undecided voter. Ini kan belakangan agak sedikit tumbuh dan bertambah seiring dengan dinamika politik yang terus berkembang. Terutama mereka setelah melihat debat capres dan cawapres yang sudah berjalan selama 2 kali ini. Antara undecided dan swing voter inilah kemudian yang dibaca oleh publik agak rumit sebenarnya membaca Pilpres itu apakah 1 putaran atau 2 putaran. Karena undecided ataupun swing ini yang suatu waktu akan menentukan pilihan politik. Swing ataupun undecided dia bisa berkelompok dan menyatukan pilihan politiknya untuk mendukung pihak nomor 2 untuk menang 1 putaran misalnya, atau dia justru sebaliknya suaranya akan terbelah ke kubu 1 dan nomor 3 untuk memasuki putaran yang kedua. Oke. Ini kalau kita membaca secara rata-rata itu Mas yang saya tangkap. Oke, maka kemudian gimana cara dari 3 pasang calon ini untuk mendapatkan perhatian, atensi, dan suara dari para undecided voters dan juga swing voters ini? Nanti saya akan beri giliran ke Mas Iqbal dulu, baru kita akan susul ke pasangan 2 dan pasangan 3. Tetap bersama kami, saudara, di Kompas Otak. PR besarnya adalah mendapatkan suara, atensi dari undecided voters dan juga swing voters, begitu. Kalau dari Timnas Amin sendiri, Mas Iqbal, pendekatan apa yang mungkin bakal diterapkan nanti untuk mendapatkan atensi mereka? Jadi memang kami diuntungkan dengan adanya 3 sesi debat lagi, karena memang dari berbagai lembaga survei bahwa kami ini selalu menang dalam konteks debat. Ya, dan kami meyakini bahwa Boleh diulang Mas Iqbal, kurang jelas terdengar, boleh diulang? Ya, kami meyakini bahwa pemilih itu sangat berpengaruh terhadap momen debat. Dan debat ini menjadi salah satu poin kunci dari Mas Anies. Karena dalam berbagai program desak Anies yang kami lakukan di berbagai daerah, justru debat-debat ini yang viral. Ya, kemampuan dia menjawab, kemampuan dia memahami permasalahan, itu menjadi salah satu kunci yang kami yakini bisa mendongkrak suara Mas Anies.
ya, dan Muhaimin. Jadi 3 momen debat lagi ini menjadi salah satu poin penting bagi kami, dan kami meyakini debat ini berpengaruh. Bisa jadi orang-orang yang tidak memilih hari ini belum memutuskan, orang atau swing voter itu adalah mereka menunggu sampai debat terakhir. Dan debat ini adalah salah satu momen bagaimana pasangan Amin bisa leading di dalam isu-isu kerakyatan. Oke, kalau dikira-kira nih dari Timnas Amin sendiri, apabila kemungkinan 2 putaran itu akan terjadi, kemungkinannya Amin bakal melawan siapa nih? Ya, kita tidak bisa memastikan, tetapi kami biar saja nanti rakyat yang akan memutuskan. Kami tidak bisa jumawa, tidak berani juga terlalu percaya diri, tetapi kami meyakini bahwa Amin ini sudah punya track record. Nah, dan kemenangan itu peroleh dengan cara yang hampir sama seperti saat ini. Selalu di nomor 3-kan, selalu dianggap remeh. Tetapi pada faktanya ketika Pilgub DKI, Mas Anies bisa menang dalam pemilu. Jadi sudah pernah mengalami ini. Kalau TKN, PD-nya nih kalau setelah membaca pola, membaca pergerakan manuver yang ada sekarang, kalaupun 2 putaran terjadi, kira-kira Pak Prabowo bakal lawan siapa nanti di putaran kedua, Bang Habib? Ya, jadi saya ingin menggambarkan bahwa dengan simulasi 3 paslon, ya, semua lembaga survei saat ini termasuk lembaga survei paslon nomor urut 3 mengunggulkan kami, ya, simulasi 3 paslon. Nah, lalu kalau artinya kan hampir dapat dipastikan dengan tidak bermaksud kita kabur, kalau lolos ke putaran kedua, insya Allah kami yang paling aman. Ya kan? Lalu hampir semua lembaga survei kemudian membuat simulasi 2 paslon di putaran kedua. Ya. Semuanya juga, ya, setahu saya ya, semuanya mengunggulkan kami. Apakah kami berhadapan dengan paslon nomor urut 1 atau nomor urut 3, ya. Kalau di surveinya Pak Burhanuddin itu kita di angka 58%. Kalau berhadapan dengan Pak Ganjar kita di angka 58%. Berhadapan dengan Mas Anies tetap juga di angka 58. Nah, artinya mau 1 putaran atau 2 putaran, insya Allah kami confidence kami akan menang. Oke. Nah, ini kami yang akan kami lakukan saat ini ya, komunikasi kami dengan grassroots, dengan rakyat. Rakyat itu kan nggak bisa diklaim oleh siapapun, oleh kekuatan politik apapun, oleh partai apapun. Kami ingin berkomunikasi dengan 58 kurang 46 ya, itu ada 12% orang ya yang saat ini yakin ingin memilih Pak Anies, tetapi mencadangkan hatinya untuk memilih Pak Prabowo di putaran kedua. Begitu juga ada 12% orang yang saat ini memilih Pak Ganjar, tetapi mencadangkan hatinya untuk memilih Pak Prabowo di putaran kedua. Nah, karena itu kami mengetuk hati mereka ya. Ini kan bagian dari demokrasi. Kenapa nggak langsung memilih Pak Prabowo di putaran pertama? Ya. Karena mereka ini tidak menganggap Pak Prabowo akan bermasalah ya. Jadi orang yang bisa menerima Pak Prabowo tetapi baru akan memilih di putaran kedua. Ya. Kalau begitu, kenapa nggak di putaran pertama saja? Karena toh mereka akan tetap memilih Pak Prabowo akhirnya gitu loh. Oke. Kalau kemudian kan untuk pendekatan, sorry saya potong. Kalau untuk pendekatan undecided voters atau swing voters ini akan ada pendekatan khusus nggak dari TKN? Ya itu pendekatan bagaimana kita merasionalisasi ini. Jadi kan kalau kita tanpa membaca berkas survei. Secara objektif semua pihak tentu bilang kalau 1 putaran tentu banyak positifnya. Ya kan? Tetapi ketika kita objektivisme itu kita bandingkan dengan subjektivitas masing-masing, tentu kita bisa berpendapat berbeda-beda. Jadi kita bicara yang objektif dulu. Nah, baru yang rasional dulu. Nah, inilah yang kami sosialisasikan ke grassroots. Grassroots ini kan orang yang tanpa KTA ya, bukan anggota partai, bukan anggota organisasi tertentu, yang masih bisa ya menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya masing-masing. Oke. Kalau dari TPN sendiri Mas Andre, gimana cara merebut hati undecided voters dan swing voters ini? Ya, jadi selain dari debat yang masih ada 3 sesi lagi ke depan, kalau kita lihat dari gerakan Ganjar Mahfud saat ini yang sangat masif di tiap-tiap daerah, kita lihat Mas Ganjar keliling terus di semua daerah di Jawa, luar Jawa, Sulawesi, Sumatera, dengan Prof Mahfud, kita melihat bahwa animo dan
pilihan dari masyarakat itu memang masih sangat liquid, dan kita lihat juga bahwa kemenangan atau keuntungan atau keunggulan dari kandidat kami nomor 3 ini adalah kita di setiap daerah, di setiap kunjungan itu bisa memberikan contoh nyata yang sudah dikerjakan oleh Ganjar Mahfud. Oke. Kita yakin bahwa swing voters dan juga pemilih yang mayoritas adalah Gen Z dan millennials ini ingin melihat calon pemimpin yang memberikan bukti. Oke. Dan juga bisa mempunyai program real, dan itu yang kita sudah sampaikan di debat terakhir. Prof. Mahfud menyampaikan secara rinci 21 program yang akan disampaikan, dan kami yakin bahwa itu akan menarik dari calon pemilih yang mayoritas adalah pemilih Gen Z dan millennials yang sangat rasional, ditambah lagi dari partai yang terus bekerja juga. Jadi ada dua approach ini, dari kandidat dan juga dari partai yang bergerak bersama. Kalau kemungkinan 2 putaran itu terjadi, PD-nya dari TPN sendiri, Mas Ganjar bakal melawan siapa nih kira-kira? Ya, kalau dari survei yang ada sekarang kelihatannya memang dengan Pak Prabowo, tapi kita masih juga melihat bahwa namanya survei ini kan juga swing votersnya masih tinggi, undecided juga masih tinggi, dan saya mereserve dari TPN sendiri bahwa kita siap berhadapan dengan siapa saja, tapi kita keyakinan bahwa Ganjar Mahfud akan masuk ke dalam 2 putaran itu masih tinggi sampai saat ini. Mas Adi, membaca pergerakan yang ada sekarang, dinamika yang ada sekarang, apakah sudah terbaca kira-kira putaran kedua akan siapa lawan siapa, atau semuanya masih punya peluang dari 3 pasangan calon ini? Kalau bicara tentang 2 putaran, yang kalau kita melihat beberapa indikasi survei yang dirilis secara terbuka ya, memang bisa dipastikan Pak Prabowo dan Gibran itu lolos, Mas ya. Yang kedua itu yang memang menarik adalah nomor 3 dan nomor 1. Ini kan selisih antara paslon ini kan semakin tipis. Kalau dulu kan sangat jauh. Itu artinya antara Pak Ganjar dan Pak Anies ini sangat mungkin akan lolos di putaran kedua. Oleh karena itu, PR terbesar dari 02 itu sebenarnya adalah untuk menang 1 putaran. Kalau hanya berpikir misalnya unggul dari yang lain, ya tentu sudah sangat unggul. Kalau kita membaca angka-angka statistik, PR terbesarnya bagaimana menuntaskan keunggulan ini menjadi 1 putaran yang menurut saya syaratnya 2 itu. Nah, PR untuk nomor 1 dan nomor urut 3 adalah bagaimana memantapkan langkah di putaran kedua, andai tak ada yang memenangkan 1 putaran. Apa kuncinya? Sederhana, konsolidasi di udara dan konsolidasi di darat. Ini yang kemudian menjadi kunci sebenarnya di sisa kampanye kurang lebih sekitar 1,5 bulan ke depan. Apa salah satu konsolidasi di udara? Ya tentu di media sosial itu tidak bisa dinafikan, karena memang pemilih kita saat ini, terutama kelompok-kelompok pemilih muda itu adalah mereka yang terkonfirmasi menjadikan pilihan dan preferensi politiknya adalah melalui dunia maya. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibantah, termasuk misalnya debat kandidat capres dan cawapres itu jangan pernah disepelekan. 2019 yang lalu ada sekitar 55% masyarakat yang setelah nonton debat itu masih memungkinkan pilihan politiknya itu bisa berubah. Ini yang saya kira bahwa ke depan adalah tarung yang sesungguhnya. Apakah gerakan darat itu terkonsolidasi dan terukur untuk memenangkan dan meningkatkan elektabilitas, sambil lalu tentu saja bagaimana membangun narasi-narasi dan diskursus yang meyakinkan para pemilih. Itu yang pastinya akan dipertarungkan oleh ketiga calon ini. 40 harian lagi masih ada waktu untuk ketiga pasangan calon untuk memperebutkan hati para pemilih untuk Pilpres 2024 nanti. Mas Iqbal terima kasih, Bang Habib terima kasih, Mas Andre terima kasih, Mas Adi juga terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya.